Hello, I'm Liam. I'm originally from Sheffield. I've been in Surabaya for nearly 3 months now. Saya Pendeta Sutrisno, pelayanan di Kota Pekanbaru. Pekanbaru dengan penduduk 1 juta lebih, dan kita tahu Pekanbaru menjadi tempat di mana Injil memang mesti disebarkan. My experience on this trip has been pretty wild actually. Things I've never experienced before, but it's all worth it. The hard work, being tired, sleeping on a bag and a hard floor, it's all worth it because you know you're doing God's work. Kami juga bersyukur untuk apa yang telah dilakukan oleh ICA Surabaya. Harapan kami di tempat ini akan ada sentral pelayanan Kristiani, di mana keluarga menjadi basis untuk penyembahan, keluarga menjadi basis untuk pemberitaan Injil, menguatkan iman, keteladanan di dalam integritas, sehingga melalui keluarga-keluarga masyarakat akan diberkati. I came to Surabaya with 3 prayers. One of them was to get me to Surabaya safely. The other one is to get a good Christian community. And the third one is for God to use me. Yeah, I hope we can get to Church Building 100. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa ada di sini bersama Bapak Ibu. Saya Pastor Roy, yang adult pastor di ICA, dan pagi ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, kita akan ada Christmas celebration tanggal 7 dan tanggal 14. Ini 2 acara yang berbeda. Jadi saya mendorong Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk sama-sama mengikuti ibadah perayaan Natal ini yang ada di West tanggal 7 dan di East tanggal 14. Bapak Ibu bisa mengambil undangan seperti ini di meja depan, bisa ke hospitality, dan Bapak Ibu bisa mengundang teman, kerabat, tetangga, siapapun untuk datang bersama-sama untuk ibadah perayaan Natal, baik untuk di West dan di East tanggal 7 dan tanggal 14. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita masuk dalam minggu yang kedua untuk seri dari Filipi, dan pembacaan firman hari ini kita akan ambil dalam Filipi 1 ayat 12 sampai pasal yang sampai ayat yang ke-30. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, pimpin kami dan berbicara bagi kami melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Tuhan, tolong kami sebagai umat-Mu agar kami bertumbuh dan mengikuti Engkau sebagai pemimpin dari gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Judul hari ini adalah Sukacita dalam Tujuan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menilai suatu situasi yang terjadi atas hidup kita atau atas keluarga kita itu baik atau tidak baik, berguna atau tidak berguna? Apakah situasi itu mengarahkan hidup kita, iman kita kepada tujuan Allah atas hidup dan keluarga kita, ataukah justru pada kepentingan atau tujuan pribadi? Apakah situasi atau keadaan tertentu yang terjadi atas kita menyenangkan atau tidak menyenangkan? Biasanya apa yang menjadi ukurannya? Umumnya
perasaan kita, itu yang selalu paling dominan menjadi ukuran. Jadi tergantung perasaan saya. Apakah situasi tertentu yang sedang kita alami itu sesuatu yang baik atau tidak baik, enak atau tidak enak. Biasanya kita selalu pertama-tama hanya mengukurnya berdasarkan perasaan atau kehendak kita. Tetapi sebagai orang percaya yang telah mengikut Kristus, ketika kita mengalami suatu peristiwa atau keadaan tertentu, kita perlu melihat ke belakang, melihat kembali pengalaman di mana ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika Tuhan menolong kita di periode atau masa-masa tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu yang pernah terjadi atas hidup kita. Apa tujuannya? Agar kita tidak cepat-cepat memberikan kesimpulan atau memberikan penilaian pada situasi atau keadaan yang sedang kita alami, dan hanya menjadikan perasaan atau kehendak kita sebagai penentu iman kita atau sebagai sumber sukacita kita. Kalau kita lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab tertentu, kayak Samuel dalam 1 Samuel 7, kita melihat di situ Samuel membuat sebuah menara batu sebagai pengingat bagaimana Tuhan menolong umat Israel atas serangan yang dilakukan oleh Filistin. Dan dia menamai di situ batu pertolongan. Itu menjadi petanda penting ketika mereka lihat batu yang dia bangun sebagai monumen, mereka ingat Tuhan tolong kami pada masa itu, pada masa susah. Atau Mazmur, ketika kita membaca Mazmur 100 pasal yang ketiga, bagaimana Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya ketika dia sedang dalam pergumulan yang sulit minta ampun. Mereka hidup dengan pengalaman dengan Tuhan sulit di masa lampau, tetapi mereka mengalami Tuhan. Dan ketika mereka mengingat momen itu seperti mereka buka album foto mereka bersama Tuhan. Lalu album foto itu menceritakan bagaimana momen itu terjadi, bagaimana mereka mengalami Tuhan dan mereka mendapatkan kekuatan. Ya, sukacita saya tidak tergantung oleh keadaan atau perasaan. Sebagai orang percaya kita perlu melihat segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita tidak hanya diukur oleh perasaan dan kehendak atau kenyamanan kita, tetapi dalam kacamata iman. Kita melakukan kontemplasi apakah sesuatu yang terjadi atas hidup kita itu membimbing kita kepada pengenalan akan Tuhan, memproses iman kita untuk bertumbuh, atau justru sebaliknya membuat kita berhenti bertumbuh, menjadi patah semangat. Kita perlu melihat situasi yang kita alami dalam sudut pandang Tuhan. Apa yang Allah katakan kepada kita menurut firman-Nya. Mengapa ini penting? Sebab kecenderungan kita, manusia kita hanya suka menilai segala sesuatu dari sudut pandang kita saja. Tetapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang memproses pertumbuhan iman kita, memproses pendewasaan kita yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ukuran yang benar apakah itu membawa kita lebih dekat menuju kepada tujuan Tuhan dan kehendak Tuhan atau sebaliknya. Waktu Yusuf menjadi objek kebencian dari saudara-saudaranya, apakah itu baik atau buruk? Apakah itu mendatangkan sukacita?
Tetapi ketika kita lihat hasilnya, kita akan mengatakan itu sesuatu yang baik dan berguna dan baik untuk dia. Dia harus melewati jalan itu. Waktu dia difitnah, masuk ke dalam penjara, apakah itu baik? Mendatangkan sukacita bagi Yusuf? Kalau kita lihat endingnya, sesuatu yang baik. Tetapi dia yang menjalani itu bergumul dengan luar biasa. Hal yang sama kalau kita lihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang sudah dia rintis. Kita akan belajar dua hal penting bagaimana kita menilai situasi peristiwa tertentu yang tidak menyenangkan yang terjadi atas hidup kita dalam sudut pandang kebenaran firman. Yang membuat akhirnya kita bersuka cita dalam tujuan Tuhan atas hidup kita. Yang pertama tentang tangan penyertaan Tuhan. Tujuannya selalu adalah tentang kemajuan Injil, bukan kepentingan pribadi. Filipi 1 ayat 12-14, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Lagi pula kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Dari teks ini kita mengetahui bahwa Paulus sedang berada dalam penjara saat dia menulis surat ini. Tetapi di sini dia mengatakan bahwa pemberitaan Injil justru mengalami kemajuan ketika dia dikurung, ketika dia di penjara. Pemberitaan Injil tersebar. Kalau kita berpikir secara umum, harusnya itu Injil semakin maju ketika dia tidak di penjara. Dia bisa bikin KKR di lapangan, di stadion, khotbah di tempat-tempat umum. Itu dalam pikiran kita pasti Injil akan tersebar lebih cepat. Justru sebaliknya dia katakan ketika dia di penjara pemberitaan Injil tersebar. Bahkan sampai ke dalam istana. Sampai kepada telinga penguasa pejabat ketika dia ada dalam penjara. Pikiran umum yang selalu kita dengar, melakukan misi ukurannya selalu jumlah berapa banyak orang yang bertobat. Itu menjadi ukuran yang biasa selalu digunakan, ini berhasil atau tidak berhasil. Dulu saya waktu belajar di seminari, dalam pemberitaan Injil itu kita dikasih kayak ada struktur dari minus, nol, dan kemudian plus. Dari minus ini belum pernah dengar sama sekali tentang Kristus. Lalu ketika Injil diberitakan dia masih menolak, maka dia di posisi minus. Kemudian ketika dia mendengar Injil lagi, kemudian dia tidak menolak atau melawan, dia sedang berada di posisi nol. Begitu seterusnya sampai dia di posisi plus di mana dia menerima Kristus. Dan itu semua waktu saya belajar itu adalah bagian dari mana orang itu sudah menerima kabar keselamatan. Dari nol, minus, kemudian plus. Melakukan misi ukurannya bukan hanya tentang jumlah. Itu urusan Roh Kudus. Roh Kudus yang mempertobatkan orang, Roh Kudus yang menyadarkan orang, Roh Kudus yang mengubah hati orang. Kita hanya diutus untuk memberitakan Injil. Itu pesan Tuhan, bukan diutus mempertobatkan orang. Karena itu karya Roh Kudus dari dalam hati, dalam pikiran, yang menyentuh, yang mengubah hidup orang. Sehingga akhirnya kita berkata, Tuhan terima kasih. Di sini kita akan belajar
dua wujud kemajuan Injil menurut Paulus. Di mana di sini bagi Paulus kemajuan Injil adalah nama Kristus makin dikenal secara luas. Ayat yang ke-13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus dipenjara karena Kristus. Begitu Paulus dipenjara, orang istana tahu siapa itu Kristus. Paulus tidak bilang bahwa penghuni istana itu bertobat atau mereka telah menjadi orang percaya, tetapi dia hanya mengatakan mereka tahu siapa itu Kristus. Mereka tahu saya dipenjara karena Kristus. Saya tidak melakukan tindakan kriminal, saya tidak menipu orang, saya tidak trading lalu merugikan orang, saya tidak mengambil haknya orang, saya tidak menipu orang lain. Saya dipenjara karena Kristus, kebenaran, pemberitaan Injil. Bukan karena saya sedang merugikan hidup orang lain, mengambil hak orang lain, menyusahkan orang lain. Penjaga Paulus adalah orang-orang khusus yang di rolling bergantian. Dan mereka melihat mendengar baik dari perkataan Paulus tentang Injil, dan mereka melihat bagaimana hidup Paulus sesuai dengan apa yang dia katakan. Ini dua hal yang mereka alami dan mereka tahu tentang Kristus dari Paulus. Paulus tidak dapat akses masuk ke istana, tetapi melalui prajurit cerita tentang Kristus tersebar. Melalui kepala penjara cerita Kristus tersebar. Dan mereka mendengar Injil. Yang kedua, berikutnya kemajuan Injil menurut Paulus adalah banyak orang percaya semakin termotivasi. Ayat 14, lagi pula kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Ini dampak dari pemenjaraan Paulus bagi orang yang percaya. Allah merancang kebaikan dari peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami Paulus. Bentuk kebaikannya adalah banyak saudara-saudara seiman beroleh keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka bertambah berani, keberanian mereka melimpah. Sebagai pengikut Kristus, tidak ada alasan untuk kita tidak memberitakan Injil. Kita melihat di sini orang-orang percaya tidak dikerdilkan iman dan keberanian mereka oleh pemenjaraan Paulus. Karena apa? Filipi 1 ayat 21 kata Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Mana yang lebih gampang? Hidup bagi Kristus atau mati bagi Kristus? Mati bagi Kristus selesai. Tapi saudara, hidup bagi Kristus itu perjuangannya luar biasa. Kita semua pengen mati bagi Kristus, tapi Kristus mengatakan engkau harus hidup bagiku lebih dulu. Engkau tidak bisa mati bagiku kalau engkau tidak mau hidup bagi Kristus. Tidak mungkin kita akan mati bagi Kristus kalau kita tidak menjalani hidup kita bagi Kristus. Hidup kita akan diarahkan oleh Roh Kudus bagi Injil. Jika engkau ingin hidup bagi Kristus. Dan akhirnya penilaian
tentang peristiwa yang terjadi atas hidup kita bukan lagi tentang kenyamanan kita, tetapi berdasarkan Injil Kristus. Jika hidup kita berdasarkan hanya kenyamanan kita, tidak akan pernah ada akhirnya dan tidak akan pernah ada kebaikannya. Dalam Kristus ukurannya bukan lagi perasaan, kenyamanan, kehendak, dan keinginan, tetapi Injil Kristus. Kata Paulus, itu keuntungan. Saya di penjara, keuntungan untuk penyebaran Injil Kristus. Saya di penjara, keuntungan untuk keberanian orang-orang percaya dalam memberitakan Injil. Dan bahkan kalau kita baca dalam Filipi 3 ayat 7-8 dia katakan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tidak ada yang lebih penting daripada pengenalan akan Kristus. Pertanyaannya bagi kita, apakah kondisimu, situasi yang engkau alami membuat engkau dan saya berkontribusi untuk pemberitaan Injil dan menjadi serupa dengan Injil Kristus? Jika bukan untuk Injil Kristus, maka itu bukan keuntungan, itu kerugian. Tugas kita bukan menentukan tujuan. Tugas kita bukan menciptakan tujuan, tetapi menemukan tujuan itu dalam Kristus melalui firman Injil Kristus. Enak atau tidak enaknya itu bukan diukur karena hanya keinginan hati, perasaan atau hasrat kita. Itu semua sudah dicemari oleh dosa. Kita akan kehilangan tujuan Tuhan dalam hidup kita jika kita mengukur segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita itu hanya berdasarkan keinginanku, hasratku, kemauanku. Sukacita dalam tujuan ukurannya Injil Kristus. Pemberitaan Injil, hidup bagi Kristus, kita akan menemukan sukacita yang sejati di sana. Itulah sukacita dalam panggilan dan tujuan Tuhan yang pertama melalui tulisan Paulus bagi engkau dan saya. Yang kedua, sukacita dalam tujuan yang kedua adalah ketika hidup kita menjadi berita Injil. Kalau dalam teksnya hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi 1 ayat 27-30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Kalau kita berbicara tentang Injil Kristus, maka tidak sedikit yang salah dalam memahaminya. Ada yang menyamakan Injil dengan motivasi-motivasi bisnis untuk kekayaan yang kita sering dengar untuk Injil kemakmuran. Yang ditawarkan ikut Yesus kaya, ikut Yesus sembuh, ikut Yesus ada mujizat dan sebagainya. Itu bukan Injil yang benar. Ada juga yang kerap kali berpikir bahwa Injil itu hanya petunjuk jalan kepada keselamatan. Setelah kita sampai kepada keselamatan itu, kita pikir kita tidak membutuhkan Injil lagi. Kita tidak perlu lagi membaca firman dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu adalah kesalahan yang fatal.
Injil bukan cuma kuasa Allah yang menyelamatkan, tetapi Injil adalah kuasa yang mengubahkan hidup. Injil memberikan kita peta bagaimana kita berjalan dalam tujuan Tuhan. Dan itulah yang akan menolong kita mencapai sasaran hidup yang menjadi Injil. Filipi 1 ayat 27, hiduplah berpadanan dengan Injil. Ini menjadi poin utama yang penting yang sedang ingin disampaikan oleh Paulus. Hidup yang menjadi Injil. Apa wujudnya? Sehati sejiwa berdiri dalam satu roh. Apa maksud berdiri dalam satu roh dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30? Itu berbicara tentang berjuang untuk Injil dan tidak digentarkan sedikit pun oleh musuh-musuh atau oleh seteru Injil. Kenapa demikian? Kalau kita lompat dalam Filipi 3 ayat 20, Paulus mengatakan kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan kerajaan Allah. Jika engkau dan saya, kita sebagai orang Indonesia, kita akan berperilaku sebagai orang Indonesia. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, berkomunikasi, budaya, kita akan berperilaku seperti itu. Tetapi di sini Paulus mengatakan engkau dan saya warga negara kerajaan sorga. Maka gaya hidup kita berbeda. Gaya hidup kita adalah sesuai warga negara kerajaan sorga. Itu artinya nilainya adalah Injil. Kenapa hidup menjadi Injil adalah hal serius yang disampaikan oleh Paulus? Karena kalau kita baca dalam Filipi 3 kita akan temukan ada banyak orang yang hidup menjadi seteru Injil, musuh Injil, dan bertabrakan dengan gaya hidup Injil. Di sana kita akan menemukan dua hal penting, yaitu tentang gaya hidup hedonisme dan materialisme. Dan kalau hidup kita hanya berbicara tentang mengejar kesenangan, makan enak, semua kenikmatan yang harus saya capai dalam hidup, maka hidup kita sedang bertabrakan dengan Injil. Itulah yang terjadi di dunia luar sana. Kita akan saling berperang satu dengan yang lain untuk mendapatkan kenyamanan bagi diri. Kita akan berusaha mengambil hak orang lain karena kita ingin hidup lebih enak. Dan kita akhirnya kehilangan esensi hidup sebagai orang percaya yang kata Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa. Andalkan Tuhan. Bersukacitalah. Bukan bersukacitalah ketika engkau mengambil hak orang lain. Mengucap syukurlah ketika engkau merampas milik orang. Bukan begitu Bapak Ibu. Itu sebabnya Paulus mengatakan kita perlu berdiri dalam satu roh. Itu artinya sebagai tubuh Kristus, penting bagi kita untuk menjadi satu. Kita ada banyak perbedaan di antara kita. Tubuh Kristus bukan bicara tentang keseragaman, tetapi kesatuan. Yang menciptakan kesatuan siapa? Kristus. Kristuslah yang menciptakan kesatuan. Itu sebabnya ketika bicara tentang tubuh Kristus itu berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi menjadi satu tubuh. Kristus kepalanya. Tuhan tidak pernah meminta pendeta, pemimpin rohani, leader untuk menciptakan kesatuan. Tetapi Kristuslah kesatuan tubuh Kristus. Dialah yang menjadi fondasi dari gereja.
Ciri khas warga negara kerajaan surga adalah mereka disatukan oleh Kristus. Gereja yang dasar kesatuannya adalah pendeta, manusia. Di kemudian hari apa yang akan terjadi? Ketika pendeta itu hilang, meninggal, jatuh dalam dosa, hancurlah gereja itu. Fondasinya pendeta dan manusia. Karena pemersatunya sudah tidak ada lagi. Tetapi kalau kita baca di Alkitab, kepala gereja itu adalah Kristus. Itu menghindarkan kita dari mengidolakan manusia, rohaniawan atau pendeta tertentu. Dan ketika ada pendeta yang gagal atau jatuh meninggal, kita tidak syok karena kita tahu pemimpin gereja ini Kristus. Pendetanya bisa berganti, seasonnya bisa berganti, tetapi yang memimpin gereja ini Kristus. Kristus yang mati dan bangkit berkorban bagi tubuhnya, bagi engkau dan saya. Itu sebabnya segala macam bentuk ketakutan tidak sesuai dengan Injil. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih melenyapkan ketakutan, hanya orang yang akan dihukum yang hidup dalam ketakutan. Biasa kalau ada orang yang melakukan tindakan kriminal, begitu mau ditangkap takut melarikan diri, atau mungkin yang akan mengalami eksekusi selalu akan ada mengalami perasaan takut. Itu sebabnya ada peran rohaniawan di sana yang menenangkan, yang mendoakan, yang memimpin mereka. Kasih Kristuslah yang membuat kita menaati firman Tuhan. Dulu saya dibesarkan dengan pola hidup seperti di akuarium kalau menjadi pendeta. Saya harus menjaga apa yang saya mau katakan, apa yang saya mau lakukan di depan orang-orang. Dan akhirnya saya terjebak kepada mencari validasi dari orang-orang di sekitar saya. Apa yang mereka katakan kepada saya itu menjadi penting dan itu yang harus saya cari. Saya lupa saya dipanggil Tuhan dan validasi hidup saya dari Sang Pencipta, dari Tuhan. Ketika saya mencari validasi dari orang, maka saya menjadi orang munafik. Saya berusaha hidup untuk menyenangkan orang-orang tertentu. Saya berusaha hidup hanya untuk terlihat baik. Dan saya lupa Tuhan yang tahu saya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut bahwa kita pernah gagal, bergumul, sulit dalam keadaan tertentu. Karena akhirnya kemurahan Tuhanlah dan bukan kehebatan kitalah yang menjadi berita Injil. Berita Injil adalah kemurahan Allah, kasih Allah, bukan kehebatan kita. Kalau kehebatan kita yang lebih menonjol daripada kemurahan Allah, daripada kasih karunia Allah, maka kita tidak sedang hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Kita hidup sebagai orang dunia pada umumnya yang menonjolkan kekuatannya, kehebatannya. Dan kalau ada yang masih ingin menonjolkan kehebatan diri, dianggap hebat dan luar biasa, maka hidup itu tidak cocok dengan Injil. Justru dalam kelemahan kitalah, kata Paulus, kuasa Allah semakin sempurna. Kita tidak mampu, tetapi karena kuasa Tuhan kita dimampukan. Dan itu menjauhkan kita dari sikap menghakimi satu sama yang lain.
tapi sikap menerima, sikap merangkul, menegur dengan kasih, mendoakan satu dengan yang lain. Sukacita dalam tujuan adalah hidup yang menjadi berita Injil. Kita tidak akan lagi takut atas penderitaan karena Allah telah menjadi manusia, merengkuh semua penderitaan kita. Apa penderitaanmu yang Kristus tidak pernah alami? Miskin. Dia pernah miskin dan dikatakan dalam Lukas 9 ayat 58, Matius 8 ayat 20, dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Pernah dikhianati oleh orang-orang terdekat. Mungkin kita baik sama orang itu, kita melakukan hal-hal yang baik. Tapi begitu kita susah, kita ditinggal. Tapi begitu kita sukses, kita dikerubung seperti semut. Yesus pernah mengalaminya. Murid-muridnya meninggalkan dia. Orang banyak yang dia tolong dengan mujizat-mujizat meninggalkan dia, melempari dia dengan batu dan berteriak, salibkan dia. Dia pernah disangkal oleh orang terdekatnya, Petrus. Dia bahkan dijual seharga budak oleh muridnya melalui ciuman. Kristus di atas kayu salib dilecehkan. Tidak ada kain sehelai pun di atas yang menutupi tubuhnya. Lukisan-lukisan yang kita lihat itu adalah penyesuaian abad pertengahan yang membuatnya lebih soft. Tapi dulu dia benar-benar dipermalukan, dilecehkan secara seksual di atas kayu salib. Ada yang bilang saya jomblo, Kristus juga jomblo sampai meninggal dan tidak menikah, tidak punya anak. Dia tahu waktu mungkin ada yang jomblo di sini, dia tahu perasaan hidup menjomblo. Dia ditinggalkan oleh anggota keluarganya dan pernah ketika dia berkhotbah keluarganya menolak dia, menarik dia. Tidak mempercayai apa yang dia sampaikan di kampung halamannya. Dia ditinggalkan oleh bapaknya di atas kayu salib dan berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa, telah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian, telah dikalahkan Tuhan dalam kubur yang kosong. Akhir dari penderitaan kita karena Injil, karena kebenaran adalah kebahagiaan bersama Tuhan. Engkau menjalani bisnismu dengan kebenaran dan engkau susah setengah mati karena itu, kebahagiaanlah yang akan engkau dapatkan. Tapi jika engkau dan saya menjalani usaha, pekerjaan, bisnis kita dengan cara-cara yang tidak benar, kita bahagia karena itu, hati-hati. Penghukuman Tuhan menanti kita di depan. Sukacita dalam tujuan adalah hidup yang menjadi berita Injil. Sukacita dalam panggilan dan tujuan Tuhan bagi kita pengikutnya adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Tuhan berkati dan mari kita berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi hidup kami. Tuhan, kami adalah bagian dari tubuh-Mu. Engkau adalah kepala gereja kami. Tuhan, sukacita kami tidak ditentukan soal perasaan kami, keinginan kami. Tapi melalui firman-Mu kami tahu bahwa sukacita kami yang sesungguhnya adalah ketika kami hidup dalam tujuan-Mu, hidup yang menjadi Injil ya Tuhan.
Hidup yang menjadi Injil itulah yang terpenting dalam hidup kami sebagai pengikut-Mu. Kewarganegaraan kami adalah kewarganegaraan kerajaan sorga, dan kami hidup sebagaimana kami berasal dari sana. Tuhan, pimpin kami dalam kesulitan-kesulitan yang kami gumuli dalam hidup kami. Tapi Engkau tahu bahwa setiap kesulitan yang kami alami karena kami hidup dalam kebenaran, karena kami hidup dalam Injil. Dan kami tahu bahwa upah dari itu adalah kebahagiaan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, sertai hidup kami secara pribadi, keluarga. Tuhan juga tolong setiap usaha-usaha yang kami jalani ya Tuhan. Kami mau menjalaninya dengan nilai-nilai kebenaran ya Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan ya Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam setiap usaha kami, dalam pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan. Tuhan memimpin dan menyertai hidup kami. Hidup kami milik-Mu dan kami hanya berserah ke dalam tangan-Mu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau damai, sejahtera, dan sukacita. Pulanglah dengan berkat dari Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Selamat untuk para pemenang Send a Friend tahun ini. Terima kasih bagi setiap jemaat yang sudah berpartisipasi memilih. Kami tidak sabar melihat kalian pergi membangun kerajaan Allah bersama ICA. Natal akan segera tiba dan kami ingin merayakannya bersama Anda. Bergabunglah bersama kami di Christmas Celebration Emmanuel di ICA West pada tanggal 7 Desember dan Christmas Concert di ICA East pada tanggal 14 Desember. Akan ada 3 waktu ibadah di kedua hari tersebut pada jam 9 pagi, 11 siang, dan 6 malam. Untuk informasi lebih lanjut, periksa aplikasi Church Center ICA. Dapatkan undangannya di meja hospitality dan ajaklah sebanyak-banyaknya teman serta keluarga Anda merayakan kelahiran Tuhan Yesus bersama-sama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba!
Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.